حي على الفلاح. Yang intinya adalah nanti tentang belajar, yaitu membaca, lewat membaca. Tapi saya ingatkan sekali lagi, roh inti dari surat Al-Alaq adalah belajar dengan membaca. Dan yang pertama kali dia pelajari adalah Al-Quranul Karim. Adapun hasil dari belajar itu juga Allah berikan di surat Al-Alaq, yaitu di ayat terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Seharusnya orang yang belajar harus semakin dekat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saya kemudian ada pertanyaan gini, kenapa ayat pertama itu tentang belajar dan hasil belajar sebelum berdakwah? Karena Nabi sebelum berdakwah berarti dibekali dengan surat Al-Alaq ini. Jadi Allah ingin berikan pesan kepada kita, apapun aktivitas kita, terutama adalah seorang da'i atau da'iyat, yang pertama kali menjadi bekal dia adalah ilmu. Setelah ilmu, bekali ilmu itu, jadikan ilmu itu untuk islahul fardi, untuk membenahi pribadimu, untuk dekat dengan Allah. Maka setelah itu nanti akan gampang. Maka setelah turun surat Al-Alaq ini, Allah lanjutkan di berikutnya adalah surat Al-Qalam. Kita lihat isi surat Al-Qalam juga nanti masuk ke dalam islahul fardi. Jadi ayat-ayat Makkiyah secara umum adalah untuk islahul fardi, yaitu untuk membenahi, untuk membenarkan pribadi manusia atau sendiri-sendiri. Nah, surat Al-Qalam itu surat yang kedua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti riwayat yang mengatakan surat ini yang ketiga, yang kedua adalah Al-Muzammil. Tapi kita ambil yang populer di kalangan para ulama, bahwa surat Al-Qalam ini adalah surat kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Qalam ini tentunya Makkiyah karena surat kedua. Kemudian secara urutan turun berarti turun setelah surat Al-Alaq. Jadi surat Al-Qalam ini diturunkan setelah surat Al-Alaq, sebelum surat Al-Muzammil. Tetapi letak surat Al-Qalam itu setelah surat Al-Mulk dan sebelum surat Al-Haqqah. Ini juga menarik, nanti kita akan bahas kenapa surat Al-Qalam itu diturunkan kedua, tapi letaknya itu berada di antara surat Al-Mulk dan surat Al-Haqqah. Ini menarik, nanti jadi kajian itu. Karena Allah ketika meletakkan sebuah surat di dalam Al-Quran, itu ada pesan dan disesuaikan dengan tema yang Allah akan berikan kepada kita. Nah, kita itu sering melalaikan itu. Hanya comot ayat ini, dan kita tidak pernah mengetahui kenapa keberadaan surat itu di situ. Dan kenapa Allah turunkan yang kesekian, dan kenapa diturunkan setelah surat ini. Baik, yang ketiga, surat ini dinamakan dengan surat Al-Qalam, bisa juga dinamakan dengan surat Nun. Nah, ini kita banget ini. Orang Indonesia biasanya menamai surat dengan kata yang pertama, surat Nun, surat Ar-Aita, surat Alam Taro. Giliran Alif Lam Mim gak dikatakan Alif Lam Mim karena dia bingung. Kalau dikatakan Alif Lam Mim ternyata banyak juga yang Alif Lam Mim. Kemudian surat ini secara urutan di mushaf itu yang ke-68. Kemudian berjumlah 52 ayat, ada yang mengatakan nanti 51. Kemudian ada 300 kata dan ada 1256 huruf. Tentunya surat Al-Qalam yang jumlahnya lumayan banyak ayatnya, 52 ayat. Tetapi ingat,
surat-surat makiyah atau ayat-ayat makiyah biasanya relatif lebih pendek ayatnya, tetapi lebih rapih dan nyaman untuk dibaca. Tidak sedikit berbeda dengan ayat-ayat madaniyah yang kebanyakan adalah nanti ayatnya panjang yang berkenaan dengan syariat secara umum. Baik, kita masuk ke ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Huruf nun ini sebetulnya namanya huruful muqatta'ah atau fawatihus suwar atau fatihus surah, pembuka dari beberapa surat di dalam Al-Quran. Surat yang diawali dengan huruful muqatta'ah itu ada 29 surat. Huruf muqatta'ah sendiri terdiri dari 14 huruf yang terdiri dari 14 model, dan huruf muqatta'ah ini diambil dari sebagian dari huruf hijaiyah. Jadi satu penelitian ya. Saya tidak terlalu memperdalam di sini nanti. Intinya adalah huruf muqatta'ah itu seolah-olah mewakili seluruh huruf hijaiyah yang ada. Huruf hijaiyah itu ada 28 huruf. Kemudian kalau dibagi 2 maka 14. Itulah mewakili dari seluruh huruf hijaiyah di dalam Al-Quran, yaitu dengan huruful muqatta'ah. Dan banyak penelitian lain yang Masya Allah luar biasa. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, bahkan maksimal nanti 5 huruf, yaitu kaf, ha, ya, ain, shad. Kemudian secara makna, huruf muqatta'ah itu tidak memiliki makna secara khusus, walaupun nanti banyak takwil ya, banyak takwil yang dilakukan oleh orang-orang, terutama orang Yahudi, itu memiliki takwil angka. Jadi takwil angka itu yang kemudian mereka jadikan salah satu rujukan. Misalnya huruf nun itu berapa, nanti digabungkan seperti itu. Ya kayak kalau di Jawa pernah dengar ini weton. Weton itu antum kalau mau menikah sama si fulana misalnya, maka dihitung itu antum lahirnya tanggal berapa, tahun berapa, hari apa, nanti dihitung Senin Wage, Selasa Kliwon, apa gitu ya, nanti dihitung, kemudian dijumlahkan dan seterusnya. Jadi kalau di tradisi Yahudi juga ada huruf itu kemudian dibuat angka kemudian digabungkan. Ada yang mengatakan nanti macam-macam ya, dan seterusnya. Walaupun nun juga ada yang memaknai dengan nama sebuah pena. Yang namanya nama juga belum tentu ada maknanya. Ada yang mengatakan nun itu adalah ikan besar. Jadi nun kan. Kemudian nun juga, yang menarik ini, kalau kalian pernah membaca tafsir Ibris itu karya orang Indonesia, tafsir Al-Ibris oleh Kiai Bisri Mustafa, ayah dari Mustafa Bisri. Di dalam tafsir itu menarik untuk menafsirkan huruf muqatta'ah itu. Huruf muqatta'ah itu seperti gini, seperti kita cek sound. Cek sound itu kan dipukul gitu, tok tok tok, tes tes tes, nah, gitu. Itu makna dari huruf muqatta'ah. Jadi kira-kira maknanya apa itu? Tes tes, cek sound. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah itu sebenarnya mengawali pelajaran dengan memastikan bahwa sang pendengar sudah antusias dan siap untuk mendengarkan. Maka kenapa nggak ada artinya? Ya cek sound, halo-halo cek sound itu nggak ada artinya. Hanya memberikan informasi bahwa kita sebentar lagi akan kita mulai acaranya. Maka diamlah, perhatikan, dan seterusnya itu. Itu menarik menurut saya. Itu huruf muqatta'ah di sini adalah nun itu.
Kemudian wal qalami wa ma yasturun. Huruf wa di situ artinya bukan dan, tapi waw di situ adalah wawul qasam. Karena ini di awal maka saya ingatkan ya, setiap nanti ada wa, kemudian setelah wa itu ismun majrurun atau isim yang kasrah, isim yang majrur, berarti wawu di situ artinya adalah wawul qasam yang artinya sumpah atau demi. Dalam Al-Quran banyak wal asri wal laili wal nahari wal syamsi wal qamari wal nafsi dan seterusnya. Di sini juga ada wal qalami. Demi al-qalam, demi kolam. Nah, kolamun itu kalau dalam bahasa kita ya pulpen, pena itu alat tulis. Nah, kalau kita artikan alat tulis ya silahkan, tapi alat tulis yang bagaimana wallahu a'lam bishawab. Di wal qalami dan demi kalam atau demi kolam, demi pena. Wa ma yasturun, dan demi apa yang yasturun, yang mereka garis. Satoro itu aslinya garisan atau menggaris sesuatu. Kemudian kenapa terjemahnya menjadi tulisan? Karena sebetulnya tulisan itu adalah gabungan dari titik-titik, gabungan dari garis-garis kemudian menjadi huruf. Di SD dulu pernah pakai buku apa namanya yang kotak-kotak tuh? Ada yang pernah SD kan? Itu kan gabungin titik-titik kemudian jadi huruf gitu kan. Itu di garis-garis, itu yastur. Artinya adalah dan demi pulpen, demi pena, dan apa yang mereka tulis. Allah bersumpah dengan pulpen atau kolam ini. Dan sekali lagi kolam itu ada dua ya maknanya. Yang pertama adalah memang maknanya pena atau alat tulis. Dan alat tulis di sini pun maksudnya adalah alat tulis yang seperti kita kenal. Maksudnya Allah bersumpah di sini masih sangat nyambung dan sangat relevan dengan surat Al-Alaq. Kalau di surat Al-Alaq itu kita diperintahkan untuk belajar. Cara belajar yang benar adalah mendengarkan, membaca, kemudian menulis. Wal qalami wa ma Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi 'allama, Allah mengajarkan kepada kita tentang dengan ilmu-ilmunya itu adalah bil qalam, dengan kolam gitu loh. Nah, kemudian Allah menurunkan surat Al-Qalam. Sangat nyambung. Fungsi Al-Qalam itu apa? Nah, diterangkan di surat ini. Jadi orang belajar memang harus ada kolamnya, ada pulpennya, ada mencatatnya. Nah, sekarang mungkin ya menjadi laptop, menjadi gadget, menjadi dan seterusnya sebagai alat perekam, alat untuk mengabadikan ilmu yang sudah dia dapat. Itu makna pertama kolam. Yang kedua makna kolam adalah penanya Allah yang difungsikan untuk menulis takdir Allah Subhanahu, takdir di Lauhul Mahfuz yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kolam, setidaknya ada dua itu. Maknanya gini, Allah bersumpah dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Wal qalami wa ma yasturun, dan sesudah apa yang mereka lakukan itu tertulis dengan sangat rapi. Jadi ada dua fungsi ya. Pertama, mencatat takdir yang akan terjadi, tapi juga sekaligus kolam itu adalah yang dipegang oleh malaikat untuk menulis apapun yang dilakukan oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita ringkas itu ada dua. Yang pertama tadi adalah kolam untuk dipegang manusia sebagai alat untuk belajar. Yang kedua adalah kolam di sisi Allah. Maksudnya adalah mencatat takdir dan mencatat amalan manusia. Ini wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah dengan sarana alat ilmu yaitu pena. Dan kita tahu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya
sesuatu yang awal pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qalam, yaitu al-qalam. Jadi artinya al-qalam itu Allah ciptakan pertama. Kalau memang kita maknai dengan qalam adalah pencatat takdir, berarti tepat, karena alat pencatat harus pertama kali sebelum mencatat segala sesuatu, dan manusia sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum manusia atau sebelum makhluk itu diciptakan. Baik, itu ayat pertama. Ayat kedua, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, kalau ayat pertama itu masih menggabungkan, mengaitkan dan memberikan keterangan dari surat Al-Alaq. Sekarang ayat kedua dan seterusnya itu nanti menguatkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah ini nanti berkenaan dengan orang-orang yang sering menyakiti Nabi lewat kata-kata. Saya tanya dulu nih, siapa orang Quraisy yang sangat gemar untuk menyakiti Nabi tapi lewat kata-kata? Yuk sebutin. Abu Lahab. Abu Lahab, terus? Jahal. Enggak, Abu Jahal enggak terlalu. Fisik dia. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil. Terus satu lagi yang sangat terkenal sebetulnya sampai nanti turun surat Al-Humazah. Siapa namanya? Abdul Razak. Enggak. Dia Abu Lahab tadi. Abu Lahab punya surat sendiri. Ini ada surat sendiri. Akhnas bin Suraik. Pernah dengar Akhnas bin Suraik? Iya. Akhnas bin Suraik. Kemudian satu lagi yang lebih tajam lagi. Siapa? Al-Walid. Hah? Al-Walid ibn al-Mughirah atau satu lagi? Oh, saya nyerah. Perang aja belum nyerah. Abu Sufyan kan? Oh, Sufyan, sorry ya. Ya, Al-Walid ibn al-Mughirah itu juga termasuk orang yang biasanya kalau yang ngomong orang lain itu nggak sakit, tapi kalau dia yang ngomong itu jadi sakit gitu. Kepinternya olah kata. Dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Banyak orang-orang Quraisy yang sangat gemar, bahkan memberikan gelar-gelar tertentu. Tahu siapa yang memberikan gelar bahwa Nabi adalah tukang sihir? Dan itu sangat menyakitkan. Sebelumnya sudah ada dijuluki Nabi itu adalah orang gila, orang stres, orang pemecah belah Quraisy. Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah adalah orang satu-satunya orang yang berani mengatakan bahwa Muhammad tukang sihir. Quran itu adalah mantranya. Itu Al-Walid ibn al-Mughirah. Jadi Nabi sendiri secara pribadi juga diberikan gelar-gelar yang tidak senonoh, ya gila, ya stres, ya nggak waras dan seterusnya itu. Ditambah lagi agama ini adalah juga diberikan gelar-gelar tertentu. Al-Quran pun juga tidak luput dari gelar dari mereka. Nah, saat itu Nabi pertama kali, jadi bayangkan gini ya, biar antum bisa bayangkan. Antum baru diangkat menjadi PNS atau diangkat menjadi sebuah pegawai apa gitu. SK-nya sudah dapat. Tapi setelah SK antum pegang, itu langsung dapat cacian, makian, bahkan hujatan, dan diberikan gelar-gelar yang sangat tidak mengenakan. Jadi antum baru diangkat jadi PNS misalnya. Lalu antum tuh jadi diberikan gelar oleh orang lain, kamu gila, orang gak waras, stres, tukang sihir, tukang tenung, ngerebut istri orang, peminum, seterusnya, itu paling gak enak gitu loh. Apalagi setiap ketemu kemudian dibilangin
atau dikata-katain dengan kata yang tidak nyaman itu. Tentunya lebih sakit. Apalagi ini SK-nya nggak kelihatan. Kalau antum ngaku diangkat jadi PNS, itu kan ada SK-nya, jelas. Ini kertasnya yang ditandatangan Pak Menteri misalnya, selesai gitu. Ini antum jadi nabi, itu nggak ada tulisannya. Stempelnya tuh nggak ada gitu. Gimana nabi coba untuk menyatakan kepada orang, saya nabi, itu gimana gitu. Itu beratnya nabi. Udah gitu diberikan gelar gendeng, gila, stres, tukang sihir. Gimana nggak sakit gitu. Sakitnya di sini gitu. Nah, maka di ayat ini kemudian Allah menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hiburannya adalah ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta, kamu itu tidaklah bi ni'mati, karena nikmat rabbik, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bimajnun, kamu itu tidaklah termasuk orang-orang yang majnun. Aslinya itu binikmati rabbika ma anta bimajnun. Dengan karena karunia, dengan nikmat Allah itulah sebetulnya kamu itu tidak gila. Oke. Ini kalau nggak dibaca backgroundnya itu nggak nyambung. Dari Al-Qalam, dari membicarakan takdir, membicarakan tentang catatan amal, tiba-tiba Nabi bukan gila, itu nggak nyambung. Sebetulnya ya tadi, karena saat Nabi, gini, saya ulang kembali, nggak masalah. Selama 40 tahun Nabi bersama orang Quraisy itu tidak pernah memusuhi Nabi. 40 tahun bersama. Bahkan Nabi Muhammad SAW diberikan gelar Al-Amin. Namun ketika Nabi mendapatkan SK dari Allah bahwa beliau menjadi seorang nabi, baru muncul musuhnya, yang kawan menjadi lawan, yang dulu merangkul sekarang memukul, dan semuanya memusuhi Nabi, bahkan memberikan gelar orang gila. Berbanding terbalik ya, sebelumnya orang mengatakan Al-Amin, tapi setelah diangkat Nabi jadi Majnun. Karena gelar itulah kemudian ayat ini turun sebagai hiburan Nabi. Ya Muhammad, kamu itu nggak gila. Kamu justru mendapatkan binikmat rabbik. Ma anta bimajnun. Kamu itu nggak gila. Ini kalau kita lihat secara konteksnya, seolah-olah Allah itu berbicara berdua sama Nabi. Kita itu ngintip, orang ketiga yang ngintip pembicaraan orang pertama dan kedua. Iya kan? Nah, Allah mengatakan, ya Muhammad, kamu itu nggak gila, karena kamu itu justru mendapatkan nikmatku gitu. Terus kita bagi yang membaca, seolah-olah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kamu bukanlah gila gitu. Kalau kita renungkan baik-baik ayat ini, seolah-olah Allah itu sangat dekat membuktikan kedekatan Allah dengan nabinya, dan mengatakan ma anta. Jadi kalau ada bilang kamu, anta, itu menunjukkan kedekatan antara mutakalim dan mukhatabnya. Dan kata majnun itu bukan hilang akalnya. Gila itu orang yang tidak hilang akalnya, tapi apa? Hajabah. Hanya tertutup. Jadi segala kata dalam bahasa Arab yang jin sama nun, maka itu satar atau hajabah, tertutup. Jadi akalnya gak tertutup, justru terbuka. Oke ya, jadi ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, bisa dibaca sendiri di situ. Coba dibaca deh, Huda, bisa baca Hud? Huda? Makna huruf emas sebagai nabi. Ya. Makna huruf emas sebagai nabi artinya tidak sama sekali. Sebagai bantahan kepada orang kafir yang mengatakan bahwa Muhammad SAW adalah gila. Tuduhan ini terjadi setelah beliau menerima wahyu pertama, padahal sebelumnya mereka memberikan gelar Al-Amin. Lafaz majnun asalnya adalah tertutup atau terhalang. Dikatakan demikian karena orang gila adalah tertutup akalnya. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang nabi
orang yang paling cerdas dan orang yang paling cerdas. Allah menyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak memerlukan suatu nikmat pun dari orang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai tidak lepas dari tuduhan negatif dari orang kafir, bahkan seorang nabi sekalipun. Baik, ini perlu ya perlu dicatat baik-baik bahwa seorang nabi itu adalah orang yang paling besar ujian, orang yang paling mendapatkan ujian terberat di antara manusia biasa. Dan siapapun yang meneruskan perjuangan Nabi, yaitu para duat dan da'iyat, para da'i, para pengajar, guru ngaji, itu akan mengalami hal yang sama walaupun tidak sampai seberat para nabi. Ujian para nabi itu betul-betul ujian yang di luar dari kemampuan manusia biasa. Nah kalau da'i ya sesuai lah. Guru ngaji misalnya ya ujiannya apa, paling dibully di medsos, paling muridnya mencela, hanya gitu-gitu aja, itu aja udah sakit hati. Antum belum dikatakan gila juga. Jadi guru ngaji itu juga unik ya, disalahin sama muridnya itu juga sering gitu. Tahu nggak Ustaz, saya tuh sebelum ngaji itu bener loh. Kenapa ngaji sama Anda sampai salah? Kamu itu sebenarnya bisa ngaji nggak sih? Jadi dai ma'an tabi ni'mati rabbika bimajnun, ini penegasan dari Allah bahwa Rasulullah itu orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Bi ni'mati rabbik. Yang menarik adalah bukan bi ni'matillah ya. Karena sekali lagi lafaz Allah itu muncul sudah akhir-akhir periode Mekah. Awal-awal periode Mekah itu ayat itu tidak menggunakan lafaz Allah karena orang Quraisy agak anti dengan lafaz Allah. Makanya diganti dengan Rabbuk. Iqra bismi rabbik. Di sini pun juga sama. Ma anta bi ni'mati rabbik, bukan bi ni'matillah. Oke, sekarang ayat yang ke-3. Ini siapa yang ngantuk? Nopal? Udah, Ustaz. Nopal. Ini nggak pernah kelihatan. Nantar, Faris. Udah Faris aja, Faris. Faris. Anda sakit tadi. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Terus. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad benar-benar memperoleh pahala yang terus-menerus tiada terputus. Maka hal ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang yang gila karena beliau seorang yang memperoleh pahala dari Allah. Ayat ini juga termasuk yang menerangkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, karena mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad dan kaum muslimin akan memperoleh kemenangan besar di jalan agama Islam. Semua perbuatan Rasulullah merupakan sunnah yang bisa diikuti oleh umatnya, dan semua amalan beliau adalah kebaikan. Sehingga setiap manusia yang menjalankan sunnah Nabi, maka beliau pun akan mendapatkan pahalanya terus-terus, karena sebagai pengajar sunnah. Nabi adalah sumber kebaikan, kebenaran, dan bentuk amaliyah dari Al-Quran atau aplikatif. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Surat ayat ketiga. Wa inna laka ajran ghayra mamnun, dan sesungguhnya laka hanya bagimu. Di sini coba semuanya perhatikan baik-baik ya. Aslinya redaksi adalah wa inna la ajran ghaira mamnunin laka gitu. Tapi lakanya didahulukan oleh Allah untuk menunjukkan pengkhususan litakhsisil makna. Sesungguhnya khusus bagimu ya Muhammad. Ingat, mu di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad. Karena menyambungkan dari surat Al-Alaq, masih masalah personal dulu. Jadi kalau antum mau pengen menjadi dai, perhatikan surat Al-Alaq kemarin.
Dan sekarang kita berubah di surat Al-Alaq ini, apa hikmah nantinya? Dan di sini Allah menasihati kita semua yang meneruskan dakwah Nabi ini, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Seorang dai guru ngaji itu sebetulnya adalah menyimpan pahalanya untuk di akhirat, dan nanti pahala itu tidak akan pernah terputus. Antum mengajarkan satu huruf dari Al-Quran, dan nanti orang yang kamu ajarkan itu akan membaca Al-Quran, maka kamu sampai sudah mati pun insya Allah akan mendapatkan pahala itu. Ini kita bayangkan kita sendiri aja insya Allah mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Apalagi Nabi. Nabi itu sumber segala ilmu, sumber Al-Quran, sumber hadis, sumber ajaran, sumber syariat. Jadi siapapun yang melakukan kebaikan satu saja, berarti Nabi juga akan mendapatkan pahala itu. Dan bagaimana kalau seluruh Al-Quran dibaca, dihafal oleh seluruh orang muslim di dunia ini, dan sepanjang zaman sampai hari kiamat kelak, itu ghairu mamnun. Ghairu mamnun, ghairu maqtu', tidak terputus. Arti terputus ada dua ya. Di dunia tidak terputus, di akhirat pun juga nanti lebih mendapatkan pahala yang besar. Ini makna ghairu mamnun. Kata ajr itu sebetulnya gini, beda dengan thawab ya. Bedakan. Kalau thawab itu bisa jadi didapat tanpa usaha. Tapi kalau ajr itu sesuatu balasan yang akan didapat setelah melakukan sesuatu. Bisa dibedakan ya. Usama, thawab tapi apa? Usama? Bisa didapat tanpa usaha. Ya. Ya, thawab itu lebih umum. Bisa tanpa usaha, bisa dengan usaha. Tapi kalau ajr harus usaha. Paham ya? Oke, jadi wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Ya Muhammad, apapun yang kamu lakukan gak perlu gelisah walaupun orang itu. Ini menarik ya. Oke, sekarang ginilah. Sedikit saya simpulkan. Kalau kita belajar ilmu itu karena Allah, dan kita menyadari kita tidak punya apa-apa, kemudian suatu saat kita punya ilmu itu, kemudian mampu mengamalkan, mampu mengajarkan, kita gak pernah sombong. Orang yang ikhlas hatinya itu tidak pernah terbang saat dipuji, dan tidak pernah tenggelam saat juga dicaci. Jadi orang yang karena sudah Allah, yang penting Allah itu ridho, nggak perlu urusan dengan siapapun. Bisa dipahami ya? Nah, apa hubungannya di sini? Karena kalau kita mengharap hanya ajr dari Allah, balasan dari Allah, maka kita akan lebih ikhlas dalam menjalani aktivitas kita. Dan ingat, ghairu mamnun, tidak akan pernah terputus baik dunia maupun di akhirat. Dunia dapat terus itu pahalanya, akhirat pun juga akan mendapatkan yang lebih sempurna. Oke. Lanjut ke ayat berikutnya. Ayat yang keempat. Silakan. Ayat keempat. Arifal. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berpuji pekerti yang agung. Ayat pengakuan langsung dari Allah akan kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW, dan satupun akhlak beliau kecuali pasti sesuai dengan syariat Allah. Pernyataan bahwa Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang agung merupakan pujian Allah kepada beliau yang jarang diberikannya kepada hamba-hambanya yang lain. Secara tidak langsung, ayat ini juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan orang musyrik bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang gila merupakan tuduhan yang tidak beralasan sedikitpun. Karena semakin baik budi pekerti seseorang, semakin jauh ia dari penyakit gila. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan perintahnya, dan menjauhi larangannya, yang hal ini telah tertanam dalam diri beliau sebagai watak dan pembawaannya, serta sebagai akhlak yang telah terpatri dalam sepak terjang beliau. Maka apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran, beliau orang pertama yang mengerjakannya, dan apapun yang dilarangnya, beliau pasti meninggalkannya. Dari Abu Hurairah
yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Baik, ini juga pujian yang kedua setelah Allah hibur dengan bahwa ya Muhammad, kamu adalah bukan orang gila. Bagi kita yang membaca, kita punya alasan yang mendasar. Nabi tidak gila, itu yang pertama. Yang kedua, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, justru sebaliknya Allah berikan positifnya. Kalau yang tadi adalah menghilangkan negatifnya, ini menarik ya. Kita hilangkan negatif, baru muncul positif. Antum kalau pengen menghargai orang, maka hilangkan semua keburukan yang nempel pada orang itu, maka kamu akan mudah untuk menerima kebaikan dari dia. Kita hilangkan semua sifat keburukan dari orang itu, maka kita akan mudah percaya. Maka kenapa kita ada tasbih? Tasbih itu adalah menghilangkan apapun sifat kekurangan keburukan di sisi Allah, maka kita nanti akan mudah memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tasbih. Makanya kalau kita bersyukur, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka yang pertama kali harus bertasbih, sucikan dulu Allah, buang dari segala macam keburukan yang nempel di kepala kita terkait dengan Allah, maka kita akan mudah memujinya. Nah, ini pun sama, setelah Allah menghilangkan pikiran-pikiran negatif orang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk gila dan seterusnya itu, Allah kemudian memberikan positifnya, wa innaka ya, dan kamu ya Muhammad. Masya Allah, kita bisa bisa menghayati dan bisa memahami betul saat ayat ini turun. Nabi dalam keadaan yang serba sulit, Nabi yang dicaci, Nabi yang sakit hati karena kata-kata orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy itu, lalu datang hiburan dari Allah, dan Allah tidak mengatakan ya Muhammad itu gila, Muhammad itu tidak gila, Muhammad itu akhlaknya enggak gitu. Tapi Allah katakan ya kamu itu ya Muhammad, kamu. Ini penguat yang langsung datang dari Allah. Kalau antum misalnya dihina oleh orang, kemudian orang tua, bapak, ibu, ayah, atau siapapun orang terdekat kalian itu mengatakan gak apa-apa nak, kamu itu orang baik kok, itu saja kita sudah mendapatkan satu kesemangatan tersendiri. Bagaimana kalau Allah langsung yang menyatakan bahwa yang dikatakan, yang dituduhkan orang-orang itu adalah salah, itu bukan orang tua lagi, itu adalah Allah. Itu membuat kekuatan khusus untuk Nabi. Wa innaka, dan sesungguhnya khusus bagimu itu ya Muhammad, la'ala khuluqin 'azim. La'ala itu adalah suatu harapan yang nanti akan terus terjadi. Itu la'ala adalah litaraji. Bedakan la'ala dan laita ya. Dalam inna wa akhwatuha ada inna, anak, lakinaka, anna, la'ala dan laita. La'ala adalah litaraji. Kalau laita litarahi. Artinya adalah harapan yang pasti akan terjadi. Khuluqin 'azim, sesungguhnya itu kalau la'ala ya. Saya bilang la'ala. Tapi di sini la'ala, la itu sungguh, ala di atas. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu ini ya Muhammad, la sungguh benar-benar pasti ala di atas khuluqin 'azim. Khuluq itu bentuk tunggal dari akhlak. Jadi kebalik sebetulnya di Indonesia itu, dalam bahasa Indonesia akhlak itu kan tunggal. Tunggal ya jamak ya. Sebetulnya akhlak itu adalah bentuk jamak dari khuluq. Khuluqun itu tunggal. Artinya akhlak tapi untuk tunggal. Ya sesungguhnya kamu itu ya Muhammad di atas akhlak yang azim. Azim itu kokoh, kuat, tegas, tidak pernah bengkok. Makanya di tubuh kita itu ada sesuatu yang sangat kokoh, yang kuat, namanya apa? Tulang. Tulang bahasa Arabnya izom. Satu akar kata dengan azim. Jadi Allah memberikan ini pengajaran kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang akhlaknya sudah sampai puncak dari kebaikan. Jadi kalau pengen melihat puncaknya akhlak, itulah Nabi.
Jadi kalian tuh, kita semua seharusnya malu kalau sampai belajar selain kepada Nabi kalau tentang akhlak. Jadi apa ada orang Islam sudah membaca Al-Quran, sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi masih ya entah itu studi banding atau itu melihat akhlak orang Jepang atau orang Korea atau orang mana karena di sana akhlaknya baik. Kalian tuh punya Nabi gitu loh. La ala khuluqin azim. Terus antum masih mengagungi selain Nabi, masih mengikuti ajaran selain ajaran Nabi. Antum nanti kalau ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jawaban kalian gitu? Nabi sudah mendapatkan stempel dari Allah bahwa engkau ya Muhammad adalah khuluqin azim. Terus kita tidak pernah merasakan bahwa Nabi adalah hadir di kehidupan kita. Justru yang hadir adalah orang-orang kafir yang kemudian seolah-olah mengajarkan akhlak kepada kita. Tapi orang Jepang itu rapi-rapi, antri, dan seterusnya, bersih. Anda itu tidak melihat Nabi, melihatnya orang sana. Malu kita gitu. Maka seharusnya dari ayat ini pun sama. Kalau ingin melihat akhlak manusia terbaik, lihatlah akhlak orang Islam. Karena orang Islam punya panduan yang abadi, yang dijaga keoriginalitasnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Nabi adalah orang yang akhlaknya paling tinggi. Ini juga mematahkan argumentasi bahwa kata orang kafir, orang Quraisy, Nabi itu adalah orang gila. Mana ada orang gila memiliki akhlak yang mulia? Telanjang aja nggak malu. Ini orang yang punya akhlak, berarti menghilangkan statement mereka. Oke, ayat yang kelima dan ayat ke-6. Itu kayaknya Habib kayak mau ngantuk gitu. Waduh, Bek. Ngantuk itu dasar. Mana dasar kamera kecil, Ustaz. Oh. Bet, maju Bet. Tidak baca-baca, Habib. Sorry. Masih dapat dalam. Nah, baca bisa. Ya. Baca-baca. Cepat, Bun. Wih, slow dong. Slow, protes. Ayat berapa nih, Ayat 56. Nandar baru bangun ngegas, Pak. Aduh. Ayo. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Makna dari apa nih? Ya, Yubsirun. yubsirun, melihat serta memahami keadaan. Maksudnya kelak kamu Muhammad akan melihat dan memahami sebagaimana mereka juga akan mengetahui dan memahami siapa di antara kalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.